Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imam Effendi Soleh, MPDI, selaku dosen mata kuliah Quran Hadis, dan tak lupa kepada teman-temanku semuanya yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan sedikit materi memahami konsep pendidikan berkarakter dalam pembelajaran Quran Hadis tingkat MI atau SD, yang akan disampaikan oleh materi pertama yaitu saya sendiri, materi kedua yaitu Mbak Umi Mardia, dan materi ketiga yaitu Mbak Nani Almira. Langsung saja untuk materi pertama, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter. Menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi, dan disiplin keilmuan yang digunakan. Di antaranya, menurut Derimba, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Kemudian karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin karakter, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter juga bisa diartikan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Kemudian yaitu mengacu pada berbagai pengertian dan definisi tentang pendidikan dan karakter, secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain atau peserta didik, sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, berpikir, dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan karakter. Di antaranya Liccona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter menurut Liccona mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, knowing the good, mencintai kebaikan, desiring the good, dan melakukan kebaikan, doing the good. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umi Mardia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep pendidikan karakter menurut Al-Quran dan Hadis. Karakter dapat dibentuk melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk menyadarkan individu dalam jati diri kemanusiaannya. Dengan pendidikan, akan dihasilkan kualitas manusia yang memiliki kehalusan budi dan jiwa, memiliki kecemerlangan pikiran, kecekatan raga, dan memiliki kesadaran penciptaan dirinya. Dalam Al-Quran, konsep karakter menggunakan term akhlak sebagaimana yang terdapat dalam hadis dan ayat sebagai berikut. Innama bu'itsul utima sholehul akhlak.
yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Dan pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Namun demikian, haruslah dipahami bahwa pembicaraan mengenai akhlak tidak semata-mata merujuk pada masalah kesopanan belaka, melainkan merujuk pada pengertian yang lebih mendasar berkaitan dengan pandangan hidup tentang baik dan buruk, benar dan salah. Akhlak dalam Islam memiliki makna yang lebih luas, yang mencakup beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Akhlak Islam berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak Islam juga memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak semata mengatur hubungan manusia dengan manusia. Akhlak Islam mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Implementasi pendidikan karakter dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul bersemai nilai akhlak yang agung dan mulia, yaitu terdapat pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan Hadis telah ada sejak zaman Rasul, di mana Rasul sendiri merupakan role model dalam pembelajaran, sebab tidak diragukan lagi bahwa semua yang ada dalam diri Rasulullah merupakan pencapaian karakter yang agung, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga umat di seluruh dunia. Adapun pendidikan karakter diajarkan oleh Luqman juga terdapat dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 12-19. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan karakter yang diajarkan oleh Luqman meliputi pendidikan tauhid, yaitu berhubungan dengan ketuhanan atau larangan mempersekutukan Allah. Yang kedua ada birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada bersyukur, kejujuran, pendidikan ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar, dan pendidikan akhlak. Pada surah Al-Hujurat juga terdapat ayat yang menjelaskan mengenai pendidikan karakter, yaitu terdapat pada ayat 11-13. Dalam kajian surat Al-Hujurat tersebut terdapat 3 aspek yang ditekankan pada pendidikan karakter, yaitu yang pertama tentang pendidikan keimanan, yaitu kita diperintahkan oleh Allah supaya bertakwa kepadanya, karena dengan takwa seseorang bisa mulia. 2. Pendidikan syariah. Islam memberikan fungsi yang jelas kepada manusia sebagai makhluk sosial, yaitu ibadah. Yang dimaksud adalah seluruh aktivitas sosial manusia selalu bermuatan ibadah. Penyembahan kepada Allah selaku Al-Khaliq bukan sekadar diartikan sebagai aspek ritual yang tercermin dalam salat saja, tetapi berarti ketertundukan manusia terhadap hukum-hukum Allah, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau manusia dengan Tuhan, maupun horizontal yang berhubungan dengan manusia lainnya, dan dengan alam. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sangat dekat dalam kehidupan peserta didik yang meliputi adab berbicara dan adab dalam pergaulan bermasyarakat secara umum, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sebaliknya, membiarkan sendiri awal agar peserta didik mengembangkan nilai pada dirinya tidak akan berhasil, mengingat peserta didik tidak sedari awal menyadari kebaikan dirinya. Pendidikan karakter yang berbasis Al-Quran dan Hadis gabung antara keduanya, yaitu menanamkan karakter tertentu sekaligus memberi benih agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter khasnya pada saat menjalani kehidupannya. Hanya menjalani sejumlah gagasan atau model karakter saja tidak akan membuat peserta didik menjadi manusia kreatif yang tahu bagaimana menghadapi perubahan zaman. Terima kasih. Pembentukan karakter menurut Al-Quran Hadis diantaranya adalah tauhid. Jadi, untuk membentuk suatu karakter yang islami, maka kita harus mengajari mereka tentang tauhid. Tauhid sendiri dikenal sebagai ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah adab. Islam sangat memuliakan adanya adab. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan adab atau akhlak. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk
mendidik mereka mengenai sopan santun, mengenai adab, terutama adab untuk berbuat kepada yang lebih tua. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Seseorang yang mempunyai karakter baik, maka ia pasti bertanggung jawab. Maka dari itu, anak harus dididik untuk bertanggung jawab sebisa mungkin. Karena tanggung jawab itu sangat penting kaitannya dengan manusia. Yang keempat adalah peduli. Kita harus mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Maka, untuk itu, seorang anak harus dididik untuk mempunyai rasa peduli. Apalagi di zaman sekarang itu semuanya sedang bersikap apatis, yang artinya tidak mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Yang kelima adalah mandiri. Jadi, selain mempunyai keempat sifat di atas, maka kita juga harus mempunyai sifat mandiri. Mandiri di sini berarti tidak merepotkan orang lain. Seorang anak harus dididik untuk mempunyai sifat mandiri agar mereka dapat mempunyai pengalaman-pengalaman sendiri dan tidak kaget dengan dunia luar. Yang terakhir adalah bermasyarakat. Dilakukan apalagi sekarang kondisinya adalah kondisi global. Dan juga kita harus mempunyai hidup bermasyarakat dalam artian bahwa kita juga harus mempunyai rasa kepedulian dan tidak suka menyendiri serta membantu orang lain.